Pernah lihat taman yang pohonnya dipotong kayak diukur pakai penggaris, terus jalannya lurus banget. Terus di tengah itu ada air mancur yang gede. Nah, kelihatan keren kan? Tapi ini nih sebenarnya bukan sekedar taman biasa. Ini adalah simbol kekuasaan. Taman yang bukan cuma buat jalan-jalan, tapi buat nunjukin siapa yang paling berkuasa. Dan semua ini dimulai dari Renaissance dan Bourke. Siap gak nih buat masuk ke sejarah taman yang penuh drama ini? Let's go. Coba lu ingat lagi nih. Di episode sebelumnya, kita ini udah ngomongin soal landscape di abad pertengahan. Gak ada taman buat santai. Gak ada ruang terbuka yang cukup nyaman ya. Yang ada cuma benteng tinggi, jalanan sempit, dan kotanya yang sumpek gitu. Ya, semua ini didesain buat satu hal, yaitu bertahan hidup. Karena waktu itu, kalau lu nggak punya pertahanan yang kuat, ya kota lu bisa hancur dalam semalam. Tapi semuanya udah berubah nih, waktu Renaissance ini datang. Pada abad ke-14, orang-orang ini mulai sadar, kita udah cukup deh perangnya, udah saatnya nih bikin sesuatu yang lebih indah lagi. Nah, dan salah satu yang paling berubah ya taman. Di era ini, di mana taman-taman ini nggak cuma soal pohon atau bunga ya, tapi juga soal seni, sains, bahkan kekuasaan. Nah, jadi sebenarnya kalian pernah kepikiran nggak sih, kenapa taman-taman zaman dulu itu kelihatan beda banget? Kalau dulu di zaman Yunani dan Romawi, taman itu lebih alami. Pokoknya ya, alam dibiarin tumbuh, asalkan enak dilihat. Nah, pas masuk ke era ini nih, Renaissance, semuanya itu berubah total. Kalau dulu orangnya masih mikir, taman itu buat tempat santai doang. Tapi kalau di Renaissance, taman harus nunjukin keteraturan, harmoni, dan simetris. Pokoknya nggak boleh deh ada pohon yang tumbuhnya itu nggak lurus gitu. Jadi semuanya harus pas. Kayak diukur pakai penggaris lah kira-kira. Tapi pertanyaannya kenapa sih emang harus gitu? Karena di era ini manusia mulai berpikir nih tentang tempatnya di alam semesta. Mereka percaya kalau segala sesuatu itu harus teratur, termasuk taman. Jadi wajar lah mereka punya pikiran itu ya kan. Terus Leonardo da Vinci juga sampai ngulik nih konsep perspektif buat bikin segala hal lebih proporsional dan harmonis. Nah, kalau kita ngomongin taman era Renaissance, lo harus tahu nih namanya Villa d'Este di Tivoli, Italia. Jadi ini bukan sekedar taman biasa, tapi pertunjukan seni lanskap yang luar biasa. Jadi taman ini punya lebih dari 500 air mancur. Bayangin, 500. Dibangunnya itu pada tahun 1500-an. Nah, yang lebih gokilnya lagi, air mancurnya ini jalan pakai sistem hidrolik yang canggih banget di zamannya. Tanpa listrik, tanpa pompa modern. Cuma pakai tekanan air alami dan gravitasi. Gimana caranya ya? Nah, jadi sistemnya tuh kayak gini. Airnya dialirin dari mata air pegunungan, terus ditampung di tangki tersembunyi dan dipakai tekanan alami buat nyemprot air ke air mancur. Teknologi ini disebut sifon hidrolik dan udah dipakai nih dari zamannya Romawi. Tapi bukan cuma teknologi yang bikin Villa d'Este ini keren. Taman ini juga penuh simbol dan cerita. Misalnya, ada air mancur yang menggambarkan kisah mitologi Yunani dan Romawi. Terus, yang bikin taman ini lebih dari sekedar tempat buat jalan-jalan, tapi juga sebagai tempat buat belajar dan merenung. Villa d'Este ini nggak cuma ngehits di Italia doang, tapi juga jadi role model nih buat taman-taman di seluruh Eropa. Raja, bangsawan, terus arsitek lanskapnya mulai ngikutin tren taman simetris yang sempurna ini. Jadi kalau lo ngelihat taman yang punya jalur lurus, pohonnya dipangkas rapi, terus ada air mancur di tengah, ya itu semua warisan dari taman-taman Renaissance kayak di Villa d'Este. Oke, lanjut ke abad 17, di mana era ini disebut era Barok. Bayangin lo hidup di Prancis abad ke-17. Ada seorang raja yang gila kontrol. Dia nggak mau cuma menguasai rakyatnya, tapi juga alam. Galak ya. Nah, namanya Raja Louis XIV alias Raja Matahari. Jadi dia itu percaya bahwa kekuasaannya itu harus tercermin dalam segala hal, termasuk ya taman. Makanya
dia bangun tuh yang namanya Taman Versailles, taman kerajaan terbesar yang pernah ada waktu itu. Nah, ini ada fakta dan sumber soal Taman Versailles nih. Jadi dibangun pada tahun 1661, dirancang oleh André Lenotre, arsitek lanskap kepercayaan raja lah ya. Terus luasnya ini 800 hektar. Buat bandingin ini mungkin sekitar 12 kali luas Monas lah. Gede banget kan. Taman ini juga didesain dengan prinsip aksis sentral alias semuanya harus simetris dan terkendali. Nah, kalau lu masuk ke taman ini, semuanya jalannya lurus, air mancurnya ada di titik yang udah ditentuin, terus pepohonannya dipangkas sampai sempurna. Nggak ada yang boleh tumbuh liar. Kenapa gitu ya? Ada yang tahu? Ya, karena ini ya bukan sekedar taman, balik lagi ya. Jadi ini adalah cara Raja Louis XIV bilang ke semua orang. Kalau dia tuh bisa bilang, gue ini bisa ngontrol alam, apalagi lu semua, ke rakyatnya. Nah ini juga ada fakta lain nih. Jadi ada 50 air mancur dan 200.000 pohon di taman itu. Air mancur ini dijalanin pakai sistem hidrolik yang kompleks, salah satu yang paling canggih di Eropa waktu itu. Jadi mirip-mirip sama Renaissance yang tadi ya. Buat ngerawatin taman ini juga raja ini punya lebih dari 1.500 tukang kebun. Gila, 1.500. Nah, lu bisa lihat bedanya kan? Kalau taman Renaissance ini masih agak bebas lah ya. Tapi kalau taman barok ini, ya kayak aturan militer. Di taman barok, manusia harus jadi pusat segalanya. Alam harus tunduk pada keinginan raja. Nah, sampai sekarang, kalau taman-taman kota besar masih banyak yang pakai konsep barok, jalannya lurus, pohonnya ditanam berbaris, ada satu titik pusat kayak air mancur. Nah itu salah satu warisan dari Versailles tadi. Kalau tadi Renaissance, sekarang Versailles-nya nih. Terus ini ada contohnya juga nih. Di taman kota di Paris, di Vienna, bahkan di Jakarta juga banyak kok yang masih pakai prinsip-prinsip kayak gini. Misalnya kayak Monas dan lapangan banteng di Jakarta. Dia juga punya unsur taman barok tapi juga dikombin sama taman Renaissance tadi. Jadi pernah nggak nih, lu kepikiran kalau desain taman Indonesia ini yang kita lihat sekarang ini ternyata warisan dari taman-taman keren di Eropa pada ratusan tahun yang lalu. Ya, desain taman kita ini banyak yang masih ngikutin gaya besar ya. Renaissance dari Italia dan rapi simetris, terus barok dari Prancis yang megah dan dramatis. Tapi tentu aja ya semuanya udah diadaptasi dan biar cocok sama budaya dan iklim tropis kita. Kalau tadi nih, Taman Renaissance di Italia harus tertata sempurna, penuh makna filosofis dan fungsional. Di Indonesia, konsep ini masih bisa kita lihat di Taman Medan Merdeka di Monas tadi ya. Jadi kalau lihat dari atas, tata letaknya itu simetris gitu. Monasnya sebagai pusat, terus mirip air mancur di taman-taman Renaissance. Jadi punya aksennya, punya vokal poinnya sendiri. Terus ada Taman Suropati di Jakarta juga nih. Punya jalur lurus dan tertata rapi, terus ada patung dan elemen seni yang bikin taman ini tetap punya nilai estetika tinggi. Sebenarnya ada ciri khasnya juga nih yang masih bertahan di taman-taman Indonesia. Jadi pertama tuh jalur pedestriannya lurus, terus layoutnya simetris. Terus ada elemen air, patung, dan taman yang tertata. Terus fungsi tamannya ini masih sebagai ruang refleksi dan estetika. Sementara kalau di Prancis, dengan gaya baroknya, lebih ke gimana caranya biar kelihatan mewah dan berkuasa. Versailles contohnya megah, luas, dan harus sempurna. Nah, di Indonesia, taman gaya barok ini juga bisa kita lihat nih di Kebun Raya Bogor. Punya jalur utama yang lebar dan jalan panjang menuju Istana Bogor, ditambah kolam simetris yang bikin kesannya elegan dan berkelas. Taman-taman di Istana Kepresidenan Cipanas juga layoutnya megah terus terstruktur dengan elemen air dan patung khas taman barok. Terus taman di Bundaran HI nih, air mancurnya jadi pusat perhatian, mirip banget sama taman-taman barok yang selalu punya vokal poin dramatis. Nah, ciri khasnya yang masih bertahan di Taman Indonesia, itu ada elemen air mancur yang besar, itu sebagai pusat ya, atau sebagai vokal poinnya. Terus jalan utamanya atau sirkulasinya yang luas dan juga megah gitu. Nah, terus fungsi tamannya juga sebagai simbol kemewahannya dan kekuasaan. Jadi koridor-koridornya itu bikin orang tuh, wah gede banget, wah gila banget. Keren lah pokoknya. Sebenarnya kita nggak harus pilih salah satu karena banyak taman di Indonesia yang menggabungkan dua gaya ini. Misalnya Monas yang punya layout simetris ala Renaissance tadi, tapi juga punya skala besar dan monumental kayak Taman Barok. Terus Kebun Raya Bogor juga sama nih, terstruktur dan rapi, tapi tetap megah. Nah,
Kalau menurut lu, taman yang paling nyaman buat nongkrong itu yang mana? Yang tertata rapi kayak taman Renaissance atau yang luas dan dramatis kayak taman barok? Diskusi di kolom komentar ya. Setelah era taman-taman yang rapi dan megah ini, orang-orang ini juga mulai ngerasa, taman kok terlalu kaku ya? Jalurnya lurus, terus pohonnya juga harus rapi, kayak kurang nyatu banget sama alam, nggak ngeblending gitu. Dan boom, era romantisme pun muncul. Ini momen dimana orang-orang jatuh cinta lagi sama yang namanya alam liar, yang nggak harus ditata sempurna. Taman nggak lagi cuma soal jalur lurus atau simetri yang keren, tapi lebih ke gimana caranya bikin taman yang lebih natural, lebih dekat sama alam. Jadi, kenapa tiba-tiba taman jadi lebih liar? Kenapa bebatuan, sungai alami, dan pepohonan liar mulai masuk ke desain taman? Di episode berikutnya, kita bakal ngebahas gimana taman mulai berubah dari yang teratur banget jadi lebih bebas, lebih organik, dan lebih hidup. Stay tune.